Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channelnya Penjual Hajar Jahanam. Alhamdulillah, semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini teman-teman, kita mungkin akan sedikit membahas, tidak jauh lah dari seputar produk kita, yaitu Hajar Jahanam. Kalau di merek ini kemarin belum sempat saya jelaskan, merek punya kita ini namanya adalah Hajar Sa'adah. Hajar itu bahasa Arab, artinya adalah batu. Kemudian Sa'adah itu adalah kebahagiaan. Hajar karena bentuk aslinya seperti yang saya jelaskan kemarin adalah padatan atau seperti batu, maka produk ini disebut dengan Hajar. Kemudian Sa'adah itu artinya kebahagiaan. Diharapkan dengan memakai Hajar Sa'adah ini bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan tersendiri bagi suami istri yang memakainya, begitu. Kemudian kenapa kok bisa jadi nama Hajar Jahanam? Nah, ini setiap setiap negara punya kebiasaan masing-masing. Saya sendiri kurang tahu kenapa bisa di Indonesia ini dikenal nama Hajar Jahanam, padahal di negara aslinya di Mesir sana dikenal Hajar Sa'adah, begitu. Jadi kalau kita ke Mekah misalkan, biasanya ada yang dapat oleh-oleh atau yang cari di sana, cari oleh-oleh Hajar Jahanam, mereka tidak paham. Arafu Hajar Sa'adah, mereka mengenalnya dengan Hajar Sa'adah atau batu kebahagiaan. Kalau di daerah barat, mungkin di Eropa, di Amerika, ya tidak paham Hajar Sa'adah, tidak paham juga Hajar Jahanam. Jadi mereka pahamnya Blackstone, karena awal mula dulu mereka pahamnya Blackstone Caribbean, begitu. Jadi mereka kenal dengan Hajar Sa'adah, Hajar Jahanam, kenalnya adalah Blackstone. Nah, ini kembali lagi, jadi sebenarnya barangnya sama, produknya sama, bahan dasarnya sama, cuma beda importir dan juga manufaktur, begitu. Nah, kaitannya dengan Hajar Jahanam ini tentunya adalah seputar ejakulasi dini. Jadi Hajar Jahanam atau Hajar Sa'adah ini diproduksi tentunya untuk membantu mencegah terjadinya ejakulasi dini. Atau mungkin ada yang belum paham ejakulasi dini. Jadi ejakulasi dini itu, ya mungkin teman-teman bisa browsing atau searching ya, ejakulasi dini itu adalah kondisi ketika kebanyakan pada pria ya, kondisi di mana seorang pria itu mengeluarkan, cairan sperma ketika berhubungan seksual itu terlalu cepat. Jadi terlalu cepat. Mungkin kalau sesekali saja itu tidak masalah, tapi ketika itu sering, ketika melakukan hubungan seksual, maka ini menjadi masalah, ejakulasi dini ini. Jadi fungsi seksual, kemudian juga fungsi mental itu sangat mempengaruhi kualitas hidup kita sebagai manusia. Nah, ketika fungsi seksual kita terganggu, maka akan mempengaruhi fungsi mental kita, seperti itu. Nah, ejakulasi dini ini termasuk gangguan fungsi seksual, jadi perlu penanganan yang benar. Kalau ejakulasi dini tidak segera ditangani, maka
akibatnya lama-kelamaan akan mengakibatkan pada disfungsi ereksi. Nah, ini malah yang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kaum pria tentunya, sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin kepada pasangannya. Lalu apa sih penyebabnya ejakulasi dini itu? Menurut beberapa jurnal masih belum pasti apa sih penyebabnya, tapi tidak lepas juga dari faktor biologis dan juga faktor psikologis. Bisa dari usia, bisa karena kesehatan, seperti itu. Jadi faktor biologis. Kalau faktor psikologis bisa karena depresi dan kecemasan. Nah, berapa lama sih didefinisikan sebagai ejakulasi dini? Menurut National Health Service dikatakan ejakulasi dini itu jika sperma itu keluar kurang dari 1 menit, seperti itu, karena normalnya adalah 5 menit. Ada jurnal yang menyebutkan sekitar 7-13 menit. Kemudian 10-30 menit itu dianggap terlalu lama untuk beberapa penelitian, seperti itu. Secara medis, jadi ejakulasi dini itu akibat dari turunnya hormon serotonin. Jadi serotonin itu adalah salah satu hormon yang membawa pesan ke dalam sel, antar sel, seperti itu. Jadi ketika kadar serotonin itu turun, maka akan terjadi ejakulasi. Jadi jika ingin tidak cepat ejakulasi, maka harus bisa meningkatkan kadar serotonin. Nah, serotonin ini bisa ditingkatkan kadarnya dengan mengkonsumsi makanan sehat, bisa juga dengan relaksasi, bisa juga dengan olahraga, sehingga kadar serotonin ini bisa naik lagi. Jadi serotonin itu fungsinya untuk memberikan rasa nyaman, rasa bahagia, rasa tenang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sedikit dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.